Selamat datang di Kala Misteri. Bersama gua Mr. Kamis yang bakal nemenin kalian dalam setiap konten Kamis ke depan. Kali ini gua bakal ngebahas sebuah kisah tentang Jelangkung. Mungkin bagi orang Indonesia sudah tidak asing lagi ketika mendengar kata Jelangkung. Dan buat kalian yang belum tahu, akan gue jelasin bahwa Jelangkung adalah sebuah permainan tradisional Indonesia yang bersifat ritual supranatural. Di Indonesia sendiri, permainan Jelangkung lebih populer saat ada rilis film Jelangkung pada tahun 2001, 2003, dan 2007. Berdasarkan riset yang gue lakukan dan beberapa informasi di internet yang gue dapatkan, menyatakan bahwa asal penggunaan kata Jelangkung diduga berhubungan erat dengan kepercayaan tradisional Tionghoa yang telah punah. Ritual ini membahas tentang adanya kekuatan dari Dewa Poyang dan Dewa Moyang, atau kalau di Indonesia itu dikenal dengan istilah nenek moyang, yaitu Cai Langgong dan Cai Lanse, di mana Cai Langgong dikenal sebagai dewa keranjang dan Cai Lanse sebagai dewa pelindung anak-anak. Cai Langgong merupakan permainan ritual supranatural yang dimainkan oleh anak-anak remaja pada saat festival rembulan. Medianya adalah boneka keranjang yang tangannya dapat digerakkan. Boneka tersebut juga dihiasi oleh pakaian manusia, dikalungi kunci, dan dihadapkan ke sebuah papan tulis sembari menyalakan dupa dan membaca mantra, maka permainan dapat dimulai. Berbeda dengan Cai Langgong, media yang digunakan untuk melakukan permainan Jelangkung ini adalah sebuah gayung yang terbuat dari tempurung kelapa dan di tangannya diikatkan kapur. Untuk Jelangkung menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pemain. Ritual permainannya adalah membakar kemenyan di perapian dengan dimainkan oleh 3 orang, di mana 2 orang memegang Jelangkung dan 1 orang membacakan mantra yang berbunyi sebagai berikut. Jelangkung Jelangsa, istrinya berpesta kecil-kecilan, datang dari jemput orang terdiantar. Jelangkung Jelangsa, istrinya berpesta kecil-kecilan, datang dari jemput orang terdiantar. Jelangkung Jelangsa. Mantra tersebut dibacakan secara berulang-ulang sampai diyakini bahwa ada arwah yang sudah masuk ke dalam boneka tersebut. Maka pemain dapat bertanya apapun. Biasanya dalam permainan Jelangkung, pertanyaannya hanya seputar pertanyaan dasar, seperti namanya siapa, matinya karena apa, dan tahun berapa. Oke, dari kisah Jelangkung ini, gue juga dapat satu cerita pengalaman dari narasumber yang telah mengirim ceritanya ke email kita. Dan ini merupakan kisah nyata. Jadi, simak baik-baik. Pada tahun 2016, narasumber yang bernama Apoy, Ramdan, Putra, dan Igor adalah geng yang menguasai salah satu sekolah di Cilegon. Mereka tidak percaya dengan hal-hal mistis. Dilihat dari karakternya pun mereka merupakan orang usil dan nakal. Tapi wajar, karena masih di masa-masa SMA. Kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 18 Maret tahun 2016 di sore hari sekitar pukul 5 sore. Dan 4 sekawan ini menonton film Jelangkung produksi tahun 2007 di rumahnya Putra. Setelah film selesai, sekitar maghrib menjelang isya, 4 sekawan ini
ingin melakukan ritual permainan jelangkung karena rasa penasaran mereka. Maklum, namanya anak remaja SMA. Ya bagaimanapun rasa penasaran dan keingintahuan terhadap suatu hal itu kadang gak kebendung. Sampai tiba pukul 8 malam Jumat, mereka sepakat untuk bermain ritual jelangkung di tempat yang bernama tempat jin buang anak di daerah Cilegon. Lokasi tersebut dipilih karena memang jaraknya hanya sekitar 2 kilometer dari rumah si Putra. Sesampainya mereka di tempat jin buang anak, tanpa pikir panjang, Apoy lalu menyiapkan kayu untuk membuat perapian. Sementara Igor dan Ramdan menyiapkan boneka jelangkung dan mendandaninya dengan kain batik yang dipotong dari kain jarit. Dan Putra memegangi papan tulis. Setelah semua selesai, Apoy mulai membakarkan kemenyan ke perapian dan memimpin pembacaan mantra seperti ini. Jelangkung jelangsa, di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jelangkung jelangsa, di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tadi jemput. Mantra tersebut dibaca dengan terus-menerus secara berulang dan diikuti dengan temannya yang lain. Perapian semakin redup, hanya cahaya handphone yang saat itu menerangi di sekitar mereka. Dan Apoy pun berkata, "Gue bilang kayak ginian tuh gak ada." Ramdan pun menimpali, "Ada yang salah kali Poy, step by stepnya." Igor pun tak kalah menyahutinya, "Atau emang tempatnya aja kagak angker?" Mereka hanya menertawakan atas ketidakhadirannya jelangkung. Dan Putra hanya terdiam, takut kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. 2 jam sudah berlalu. Mereka segera beranjak untuk pulang dan sepakat untuk menginap di rumah Putra. Saat dalam perjalanan, Apoy yang membonceng Putra bilang, "Tra, bonekanya buang aja, ngapain dibawa ke rumah?" Lalu dilemparlah boneka tersebut ke salah satu selokan yang ada di pinggir jalan. Saat di perjalanan, si Apoy melihat dengan begitu sangat jelas bahwasanya dari kaca spion nampak boneka tersebut mengikutinya. Sampai akhirnya Apoy bilang ke si Igor, "Itu bawa motornya cepetan. Lo gak lihat apa di belakang? Boneka tadi ngikutin kita." Ucapan si Apoy hanya dianggap lelucon. Igor dan teman-teman yang lain tidak melihat apapun selain dari gelapnya malam. Lalu, sesampainya di rumah Putra, kejanggalan mulai terjadi. Saat mereka sedang bernyanyi dan bermain gitar, tiba-tiba terdengar suara kaca jendela yang pecah seperti dilempari oleh batu. Mereka berpikir, mungkin tetangga terganggu dengan keberisikan mereka. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dan mengecek. Pun juga dengan ibu dan ayahnya Putra yang lebih dulu ada di luar. Namun yang terjadi adalah tidak ada kaca jendela yang pecah dan tidak ada bekas apapun. Hanya kesunyian malam dan semilir angin yang berhembus, membuat merinding sekujur tubuh mereka. Segera mereka bergegas kembali ke kamar. Apoy, Putra, Igor, dan Ramdan saling menatap satu sama lain dan Apoy tiba-tiba berkata, "Mungkin kita salah dengar ya nggak sih?" Dengan suara penuh ketakutan. Putra pun menjawab dengan tegas, "Kalaupun seianya salah dengar, nggak mungkin juga bokap sama nyokap gue sampai dengar dan ikut cek keluar." 2 temannya yang lain sudah enggan untuk berdebat dan lebih memilih beranjak ke kasur untuk tidur. Keesokan harinya, si Apoy berpamitan untuk pulang.
Dan saat malam hari tiba, teror berikutnya mulai dirasakan Apoy pada saat pukul 2 dini hari. Di luar rumah terdengar begitu sangat jelas ada suara yang memanggil-manggil Apoy secara terus berulang. Hingga Apoy memberanikan diri untuk mengeceknya keluar. Di dalam pikirannya, mungkin Igor atau Ramdan yang ada di luar sana. Namun, saat ia membuka pintu, yang ia temukan adalah sosok temannya semasa SD yang sering ia bully karena kecacatan fisiknya. Yang menjadi persoalan adalah Albi ini sudah meninggal saat ia baru saja masuk SMP, tepatnya 4 tahun yang lalu. Lidah Apoy sangat keluh dan dalam hatinya ia berkata, "Albi, gue tahu gue salah karena gue sering ngebully lo dan gue minta maaf. Semoga lo tenang di sana, Bi." Lalu ia berdoa di dalam hatinya. Setelah itu, ia memejamkan mata dengan harapan sosok Albi ini menghilang. Namun, yang terjadi sosok Albi muncul lebih dekat, tepat di depan matanya, dan dalam keadaan wajah yang penuh dengan luka dan badan yang memancarkan bau busuk. Sehingga membuat Apoy seketika lumpuh dan ia hanya berteriak, membuat orang tuanya terbangun. Dan saat beranjak keluar rumah, orang tuanya hanya melihat Apoy sudah tergeletak pingsan di depan teras rumah. Tetangga berdatangan dan tak lama kembali. Lalu Apoy yang kini sudah siuman, sekitar pukul 4 pagi, ia kembali diteror oleh sosok tersebut yang tiba-tiba muncul di atas lemari bajunya. Apoy kembali berteriak ketakutan sehingga membuat orang tua Apoy terbangun dan menghampirinya. Dan saat Apoy tersadar, barulah dia cerita kalau 1 hari sebelumnya dia habis main jelangkung di tempat jin buang anak. Dan ketika pagi hari tiba, dipanggillah orang pintar ke rumah dan hasil akhirnya adalah keempat orang yang bermain jelangkung ini harus kembali mencari boneka tersebut dan membakarnya. Tak berselang lama, setelah boneka tersebut diketemukan dengan dipimpin oleh orang pintar tersebut, dibacakanlah doa-doa dan mantra-mantra dan dibakarlah jelangkung tersebut oleh Apoy. Namun yang janggal, saat boneka tersebut dibakar hangus, itu tidak menyisakan abu sedikit pun. Kejanggalan berikutnya adalah setiap kali malam Jumat selalu tercium bau kain dan boneka jelangkung yang dibakar pada malam itu. Orang-orang yang berada di rumah mulai pada jatuh sakit dengan penyakit-penyakit yang aneh. Seperti ayahnya Apoy yang menderita sakit hampir 2 bulan, tapi menurut dokter ataupun medis, ayahnya tidak terdiagnosa penyakit apapun. Selain itu, ibunya Apoy yang selalu merasa diikuti oleh sosok anak kecil setiap kali ia sendirian. Dan Apoy sendiri jadi sosok yang lebih pendiam dan sering kali kerasukan. Berbagai orang pintar didatangkan dan dicari untuk mengobati rumah dan keluarga tersebut. Namun hasilnya nihil. Setiap orang pintar berkata ini kekuatan gaib yang luar biasa. Kejadian itu berlangsung sampai dengan akhir tahun 2017 ketika Apoy dan keluarganya pindah ke salah satu kota yang ada di Jawa Barat. Kalian, gue saranin buat gak main-main sama jelangkung, karena itu sangat berbahaya. Seperti cerita yang barusan gue ceritain. Permainan jelangkung sebuah permainan tradisional yang sebenarnya caranya pun tidak begitu rumit dan sangat sederhana. Biar gue tunjukin. Untuk kru, tolong bantu saya.
Jelangsen, di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Cut, semua. Udah ya, udah. Yuk, tinggalin aja, nanti dirapiin.